Kalian masih ingat sama HP 14S kan? Yap, laptop budget dari HP tersebut yang biasanya pakai Core i3 atau pakai Celeron sekarang mendapatkan refresh dengan prosesor Intel Alder Lake. Namun ketimbang mendapatkan yang U series, HP 14S ini memakai yang P series. Secara tampilan, nggak ada yang berbeda desain kalau kita ngelihat HP 14S dari 3 tahun yang lalu. Model dari 2019 ini dipakai terus-menerus karena memang desainnya itu memang udah bagus. Jadi kalau misal mereka udah ada desain yang bagus, ya mungkin mereka mikirnya kenapa harus kita keluar biaya untuk bikin desain baru lagi. Nah, kita recap sedikit nih. Bagian luarnya itu mirip banget sama HP Pavilion Series yang memang hanya dihias oleh logo HP aja. Hinge dari bodinya nggak terlalu kuat untuk menahan monitornya, jadi kita nggak bisa ngebukanya pakai satu tangan. Namun monitornya ini udah nggak gampang wobble kok. Monitornya berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD IPS dengan color gamut yang standar, tapi walaupun begitu, dikarenakan monitor ini glossy, jadi ada efek seolah-olah monitornya ini punya warna yang lebih vivid dan color accurate dibandingkan dengan monitor yang masih matte. Buat keyboard, walaupun termasuk laptop budget, HP tetap memperhatiin elegansi dari laptopnya yang dimana contohnya adalah warna dari keyboardnya itu dibuat silver dan senada dengan laptop jadi terkesan lebih elegan aja gitu. Dan kalau buat fontnya juga sama dengan yang beberapa tahun lalu, jadi kalau misalnya kita bilang ini bagaimana desain fontnya, itu desain dan layoutnya sama persis dengan HP yang kelas atas. Laptop ini juga udah ada fingerprint reader untuk Windows Hello Sign In, jadi kalau secara fitur laptopnya sudah terasa premium lah. Namun sayangnya yang di sini kita lihat adalah touchpadnya yang begitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Bukannya kurang fitur, tapi kalau misalnya kita melihat laptop lain di tahun 2022 ini, kebanyakan sudah memperluas touchpadnya, sementara touchpad HP 14S ini masih segini-segini aja. Nah, buat konektivitas port di sebelah kanan ada audio combo jack, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A, full HDMI port, dan charging port. Sementara di sebelah kiri hanya ada SD card reader aja dengan notification light. Spesifikasi dari laptop ini seperti yang kita udah bilang tadi, sudah mendapatkan refresh Alder Lake, CPU-nya memakai Core i5 1240p, 8GB RAM dual channel yang bisa di-upgrade karena mempunyai 2 slot SODIMM, dan ada 512GB SSD dengan speed yang cukup kenceng, yaitu di sekitar 3000-an Mbps. Slot M.2 yang ada di laptop ini hanya ada satu, jadi kalau mau upgrade storage ya mesti ganti yang udah dipasang. Tapi kalau kita melihat overall upgradabilitas dan struktur komponennya ini masih sama dengan HP 14S yang dulu. Jadi kalau kalian lihat ke bawah kiri ini, storage SATA di sini di blok. Performa dari Core i5 1240p yang ada di laptop ini saat kita cek Cinebench R15 itu normal, melebihi beberapa prosesor Tiger Lake dan bahkan ngelewatin Core i7 1255U yang dimana itu adalah low powernya Core i7 Alder Lake. Meskipun saat kita tes Cinebench R23, walaupun memang skornya ini masih kurang lebih sama, tapi dia masih kalah dari Core i7 1255U tersebut. Nah, di bagian konsistensinya, di sini kita melihat kalau Core i5 1240p yang ada di HP 14S ada sedikit throttle di tengah ke 1000-an, tapi skor ini bisa naik lagi ke 1500 saat run ke 10. Nah, kalau buat gaming, game-game ringan macam Dota 2, Valorant, atau Evil Genius 2 itu masih bisa dijalanin dengan frame rate yang reasonable. Jadi Iris Xe dengan 80 execution unit milik Core i5 ini ya bisa dibilang udah lumayan ya. Dan buat kalian yang butuh, kita juga sediain Score 3D Mark Firestrike dan Time Spy. Seperti laptop HP 14S yang sebelumnya, laptop ini menggunakan pendingin satu fan dengan satu heat pipe aja. Kira-kira gimanakah kondisi thermalnya? Ternyata di suhu full load CPU-nya itu bisa mencapai 98 derajat Celcius, dan kalau di surface suhunya ya sebenarnya aman sih, ada di 37 derajat Celcius sekitar daerah keyboard, tapi ada beberapa spot yang bisa sampai 43 derajat Celcius. Memang overall soal heat management di light usage ya laptop ini adem, tapi kalau menurut gua Core i5 1240p itu membutuhkan thermal management yang lebih baik daripada laptop ini punya.
Laptop HP 14S tentu masih sama pengalaman makainya dengan yang versi beberapa tahun lalu, karena hanya mendapatkan refresh di spek aja. Kalau soal kapasitas baterai, HP 14S ini masih berkapasitas sekitar 39 Wh. Walaupun terkesan kecil, namun laptop ini masih bisa bertahan sekitar 6,5 sampai 7 jam. Menjadikan laptop ini ya bisa dibilang cukup panjang lah battery life-nya. Dan kalau mau ngomongin soal kualitas monitor, speaker, dan juga performanya, ya untuk sebuah laptop budget ini udah oke lah. Monitornya itu juga udah bisa lebih vivid karena kualitas yang glossy tadi. Walaupun kalau misalnya dibilang apakah layarnya ini akurat, ya enggak juga. Speakernya ini kualitasnya juga lumayan oke karena dia itu nggak ada distorsi sama sekali di 100% sekalipun. Walaupun kalau kita ngomongin kualitasnya, ya dia so-so karena lebih menonjol di treble. Dan dengan desain yang mirip dengan pavilion begini, kalaupun mau dibawa ke cafe, desainnya ini masih bisa memberikan kesan mewah apabila kita mau ketemu klien atau orang sekalipun. Yang kita sayangkan hanyalah monitor yang color gamutnya ini emang agak kurang dengan harga segini. Sebagai sebuah laptop budget, HP 14S ini udah bisa memberikan kesan naik kelas dengan prosesor P-series dari Alder Lake. Apalagi mereka bisa memakai CPU tersebut tanpa harus naikin harganya terlalu jauh. Tapi, balik lagi, ini adalah tahun 2022 di mana laptop yang bagus sudah makin murah dan laptop yang murah udah makin bagus. Secara harga kalau kita lihat memang HP 14S ini adalah laptop dengan Core i5 1240p termurah se-Indonesia, alias mungkin ini adalah laptop 12 core termurah. Dan memang sih, untuk sebuah laptop budget, jujur HP 14S adalah salah satu yang desainnya paling elegan, walaupun build quality-nya memang agak kopong. Tapi dengan harga segini dan dapetin Core i5 P-series, ini udah mantep banget sih. Jadi itu aja sih paling pendapat kita. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.